Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Nurul. Kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu hak dan kewajiban merawat tanaman dengan baik. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan wawancara. Yang ketiga, struktur dan fungsi tumbuhan. Yang keempat, yaitu pengaruh letak geografis terhadap tumbuhan. Dan yang kelima adalah cara membuat kolase. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang apa itu hak dan kewajiban? Yang pertama yaitu, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, hak yang harus kita peroleh dari tumbuhan di sekitar kita yaitu 1. Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bersumber dari tumbuhan. 2. Memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan baku bangunan. Yang ketiga, terbebas dari polusi udara. Nah, yang keempat, menikmati keindahan lingkungan. Yang kelima, terhindar dari bahaya tanah longsor. Dan yang keenam yaitu terhindar dari bencana banjir. Nah, setelah kita melakukan hak, kita akan melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan di sekitar dengan bijak yaitu yang pertama, melakukan reboisasi. Nah, atau penanaman kembali lebih tepatnya. Yang kedua, menanam tanaman hijau. Ini contohnya, atau melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara sembarangan. Jadi ketika kita menebang pohon di hutan itu ada aturannya. Pohon mana saja yang boleh ditebang, secara ukuran, secara umur itu ada. Setelah kita melakukan penebangan, kita akan melakukan penanaman kembali atau melakukan reboisasi. Yang keempat, tidak membuang makanan. Tidak membuang makanan itu apa? Jadi kalau kita makan itu secukupnya, mengambil secukupnya, dimakan, kenyang, tidak ada sisa makanan yang terbuang. Yang kelima, merawat tanaman dengan baik. Di sini dicontohkan ada memberikan pupuk. Selain memberikan pupuk, ada juga mengairi. Nah, atau mencabuti daun yang sudah mati. Itu cara merawat tanaman dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak adalah kita memasuki kegiatan wawancara. Apa itu kegiatan wawancara? Ya, kegiatan wawancara adalah tanya jawab antar dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data atau menambah informasi tentang sesuatu yang kita tanyakan. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan. Karena menyusun daftar pertanyaan merupakan hal yang penting untuk melakukan wawancara. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, pertanyaan itu mempunyai ciri-ciri ya. Sebelum kita membuat pertanyaan, kita harus mempelajari ciri-ciri apa saja yang harus dimiliki atau untuk membuat pertanyaan yang baik itu seperti apa. Yang pertama, pertanyaan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu ya. Yang kedua, antara pertanyaan harus saling berkesinambungan atau mempunyai hubungan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus baik, benar, dan jelas. Yang keempat, pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. Ini yang kelima, pertanyaan harus sesuai dengan topik wawancara, tidak boleh menyimpang dari tema. Pertanyaan diawali dengan kata tanya, apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, depannya harus ada 6 itu tadi ya. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang dibuat jawabannya bukan iya atau tidak. Nah, anak-anak, kita memasuki bagian tumbuhan atau struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, di sekitar kita pasti banyak tumbuhan-tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan itu sendiri, yang pertama ada daun yang berwarna hijau, bunga yang warnanya cantik, atau biji itu yang terletak di dalam buah. Yang kelima adalah batang, dan yang paling bawah atau tempatnya yang paling bawah itu adalah akar.
Kita bahas dulu dari akar. Akar salah satu struktur tumbuhan yang paling penting adalah akar. Biasanya akar berada di bagian bawah tanaman. Nah, akar ini, bentuk dari akar ini ya, bagiannya yang paling bawah ada ujung akar yang berserabut, ini merupakan serabut akar. Nah, yang cabangnya akar, jadi kalau ada tumbuhan utamanya ada cabangnya, itu merupakan cabang akar. Yang utamanya ini disebut dengan batang akar, dan yang menempel di tanah atau bagian atas akar tapi menempel di tanah itu namanya adalah leher akar. Nah, jenis-jenis akar itu sementara yang kita tahu atau yang umum di lingkungan kita adalah akar tunggang di tanaman jagung dan akar serabut di tanaman padi. Nah, ternyata masih ada banyak lagi jenis akarnya. Yang pertama yaitu akar gantung, seperti di pohon beringin. Nah, ini pohonnya besar, akarnya berserabut, ini ternyata namanya adalah akar gantung. Yang kedua, akar pelekat di pohon sirih. Nah, akar pelekat. Nah, yang ketiga akar napas. Akar napas ini bentuknya besar seperti batang akar napas. Yang keempat adalah akar semu. Fungsi dari akar itu sendiri, yang pertama, menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri dengan tegak. Yang kedua, akar berperan untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan, ya biasanya terdapat di tanaman singkong. Bagian yang kedua yaitu batang. Batang tersusun dari beberapa lapisan pada tanaman berkayu. Lapisan pertama disebut dengan pembuluh tapis yang berfungsi untuk mengedarkan makanan ke seluruh bagian tubuh. Setelah air diambil oleh akar, nah ini yang mengedarkan adalah batang. Di bagian dalam pembuluh tapis terdapat lapisan kambium. Ya, nanti lapisan kambium itu lengket ya anak-anak, seperti lem. Nah, batang yang berkambium terdapat pada pohon mangga. Jadi kalau anak-anak ingin tahu lapisan kambium itu seperti apa, bisa melihat di batang pohon mangga. Nah, sedangkan tanaman yang tidak memiliki kambium atau batang yang tidak berkambium itu terdapat pada pohon pisang dan rerumputan. Nah, sedangkan fungsi batang itu sendiri, yang pertama, sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap dapat berdiri tegak. Yang kedua, pendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, seperti bunga dan juga buah. Karena jika tidak ada batang, bagian ini tidak bisa hidup. Yang ketiga, menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis atau memasak. Jadi tumbuhan itu bisa memasak makanan sendiri ya anak-anak. Ini nanti terletak di mana? Terletak di daun. Nah, sebelumnya ini ada bagian-bagian daun, ada urat daun, yang paling tengah itu tulang daun, yang hijau namanya helai daun, dan tangkai daun yang ini buat pegangan. Nah, macam-macam bentuk daun. Ada daun menyirip, contohnya di daun jambu biji. Ada melengkung di daun sirih. Ada menjari di daun singkong, dan yang sering di sekitar rumah itu kalau menjari di daun pepaya. Nah, yang keempat adalah daun yang bentuknya sejajar, yaitu di daun tebu. Nah, fungsi utama daun pada tumbuhan adalah sebagai tempat membuat makanan dan terjadinya fotosintesis. Seperti tadi yang Menurut sampaikan, membuat makanan atau memasak sendiri yang dinamakan dengan fotosintesis itu tempatnya di daun. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air, alat pernafasan pada tumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan tertentu. Nah, untuk penguapan air, makanya setiap pagi atau embun itu kita bisa melihatnya di helai daun ya, di daunnya itu, karena ternyata daun juga mengalami penguapan air atau memunculkan air dari dalam dirinya dan tempatnya di daun. Yang keempat, bunga. Ini bunga itu merupakan bagian yang paling menarik di tumbuhan karena warnanya pasti bermacam-macam. Nah, bagian yang pertama adalah kepala sari dan benang sari, merupakan alat perkembangbiakan jantan atau menghasilkan serbuk sari.
Kepala putih dan tangkai putih merupakan alat perkembangbiakan betina. Bagian yang akan tumbuh menjadi biji yaitu merupakan bakal biji yang terdapat di dalam buah. Nah, sedangkan yang tangkai bunga itu paling bawah ini berfungsi menghubungkan bunga dengan batang. Nah, selanjutnya mahkota yang warnanya paling cantik ini berfungsi menarik perhatian serangga. Selanjutnya kelopak. Nah, kelopak yang warnanya hijau berfungsi melindungi bunga ketika masih kecil. Sedangkan dasar bunga berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Fungsi bunga mempercantik tumbuhan karena mahkotanya mencolok karena warnanya bermacam-macam. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, selanjutnya tadi Bu Nur berkali-kali menyebutkan bakal biji yang terdapat di dalam buah. Bagian kelima dari tumbuhan yaitu buah. Nah, buah terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar eksokrap, lapisan tengah mesokrap, dan lapisan dalam endokrap. Nah, Nur mencontohkan yang paling terlihat ini adalah buah alpukat, ya, yang bijinya besar, terlihat kalau dibelah langsung terlihat bijinya. Nah, buahnya kelihatannya enak sekali ya anak-anak ya. Fungsi dari buah itu sendiri yang pertama untuk membungkus dan melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, untuk menyediakan cadangan makanan pada saat proses perkecambahan. Yang ketiga, sumber gizi yang akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, anak-anak kan pasti setiap hari atau paling tidak selama 1 minggu mengkonsumsi buah ya. Itu buah mengandung banyak gizi, banyak vitamin dan menjaga kesehatan kita. Nah, ini pengaruh letak geografis terhadap keberadaan tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu yang pertama jenis tanah, yang kedua adalah topografi, yang ketiga pengelolaan, yang keempat teknologi, dan yang kelima adalah iklim. Nah, iklim ini sangat menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. Oleh karenanya, kegiatan pertanian harus menyesuaikan dengan iklim setempat. Kalau di tempat kita musim penghujan, tanamannya adalah padi. Kalau musim panas atau musim kemarau lebih banyak ke tanaman jagung. Nah, di negara kita terdapat satu dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Suhu berkisar antara 22 derajat sampai 26,3 derajat. Tumbuhan yang bisa tumbuh di dataran rendah yaitu padi, palawija, dan tebu. Nah, yang kedua, pantai tergolong dataran rendah. Tumbuhan yang bisa tumbuh adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Yang ketiga, dataran tinggi. Ketinggian di atas 600 meter, suhu berkisar antara 13 derajat dan 15 derajat atau lebih dingin dari tempat kita. Tumbuhannya yang bisa tumbuh adalah teh, kopi, cengkih, buah, dan sayur. Nah, dataran-dataran tinggi yang terkenal di wilayah Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng yang terdapat di Jawa Tengah. Yang kedua, dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, di daerah kita Jawa Timur. Dataran tinggi Alas yang di daerah Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Nah, ini untuk daerahnya atau pengaruh letak geografis terhadap keberadaan tumbuhan dan cara-cara menanam tumbuhan yang tepat di musimnya. Nah, kolase atau cara membuat kolase. Kolase merupakan karya seni 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempelkan berbagai bahan pada latar belakang, misalnya kertas polos. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat kolase? Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu alat tulis, lem, dan juga gunting. Bahan yang dibutuhkan yaitu biji-bijian atau bisa diganti dengan potongan kertas, atau kertasnya bisa kertas koran atau kertas lipat yang ada warna-warnanya itu. Yang kedua, buatlah sketsa, contohnya gambar kupu-kupu ya, jadi menggambar kupu-kupu yang agak besar. Yang ketiga, aturlah biji-bijian hingga menutupi sketsa gambar. Yang keempat, perhatikan dengan sesama bentuk, ukuran, dan warnanya.
Yang kelima, tempelkan biji-bijian dengan rapi pada kertas gambarmu. Gunakan lem untuk menempelkannya. Jadi, menempelkan biji-bijiannya harus rapi dan juga berimbang. Maksudnya harus pantas gitu dilihat ya. Demikian anak-anak, Bu Nurul menyampaikan. Nanti untuk kolase bisa dicoba di rumah. Terima kasih. Demikian anak-anak yang dapat Bu Nurul sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.